wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen serta teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini kami selaku kelompok 5 akan menampilkan sebuah drama dengan judul Penurunan Omset Perusahaan dan Strategi Meningkatkan Penjualan Produk pada PT Delta Sandang Tekstil. Selamat menonton. Halo guys, perkenalkan nama aku Nimas Aulia Septiani dengan NIM 71014200031. Di sini saya berperan sebagai manajer produksi dan manajer personal ya. Perkenalkan, saya Arvina Gustinawati dengan NIM 71014200062. Di sini saya berperan sebagai sekretaris. Halo, perkenalkan, nama saya Herlinda Skarkoir dengan NIM 71014200077. Di sini saya sebagai manajer keuangan dan manajer administrasi juga. Hai, perkenalkan aku Vivi Audia Ida Mentari, NIM 71014200105. Di sini berperan sebagai manajer pemasaran. Halo, kenalin aku Munafika dengan NIM 71014200386. Di sini saya berperan sebagai direktur utama. Di pagi hari, tepatnya di perusahaan PT Delta Sandang Tekstil yang bergerak di bidang tekstil, memiliki aktivitas di kantor yang terpantau berjalan dengan baik seperti hari-hari biasanya. Guna keperluan presensi, setiap pagi hari, para pegawai dan staf perusahaan mengambil daftar hadir di pagi hari. Pada hari ini, ada hal yang berbeda di dalam perusahaan dari biasanya yang membuat semua menjadi bertanya-tanya. Di saat pemimpin memanggil bagian pengawas kerja untuk menghadap ke ruangan pemimpin, hal itu membuat suasana menjadi serius dan menandakan sikap pemimpin yang menunjukkan kegelisahan dan ingin memeriksa keadaan perusahaan. Permisi Bu, boleh saya masuk? Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini, mungkin langsung saja. Setelah saya melihat laporan penjualan pada bulan ini, sepertinya itu ada yang berbeda. Saya minta informasi yang selengkap-lengkapnya laporan keuangan. Kemudian nanti sekitar jam 1 kita bisa adakan rapat dengan kepala divisi lainnya. Baik Bu, akan saya sampaikan kepada kepala divisi lainnya untuk rapat hari ini. Selamat pagi. Ibu pimpinan menginginkan kita untuk meeting pada siang hari ini dan dimohon untuk menyiapkan laporannya. Siap Bu. Makasih atas infonya. Ya. Ayo ke ruang pimpinan. Iya, ayo. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Muna selaku pimpinan, dan yang saya hormati seluruh Ibu Kepala Divisi Perusahaan yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat pada siang hari ini, yakni yang pertama mengenai pembukuan, yang kedua pengarahan dari Ibu Muna selaku pimpinan, lalu laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan ini rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung kepada Ibu Muna, saya persilakan untuk memberikan pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Kepala Divisi sekalian. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa omset penjualan kita pada bulan ini khususnya dan 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, untuk itu kita membahasnya pada rapat pada siang hari ini. Apa saja faktor yang menyebabkan omset kita menurun, kemudian bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari masing-masing divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Kepada Ibu Vivi, saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Muna. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita hari ke hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Baik, terima kasih. Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga yang lebih terjangkau daripada produk kita, Bu. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, namun produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau dan lebih murah. Baik, Ibu Vivi, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan akan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari manajer keuangan. Kepada Ibu Herlinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Muna. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Walaupun sudah disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan mengalami penurunan, hal itu bisa dicapai karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Nah, hal ini juga berdampak pada kita mengalami keuangan yang terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Herlinda. Untuk selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari manajer produksi. Kepada Ibu Nima, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Muna. Di sini saya ingin melaporkan bagaimana kinerja dari produksi. Produksi saat ini masih berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala terhadap mesin. Mesin yang beroperasi mengalami kendala. Dan hal itu kami siasati bahwa akan ada servis yang lebih awal dan juga membersihkan mesin-mesin supaya pada proses produksi berjalan lebih baik lagi. Begitu saja sih, Bu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Nimas. Kita akan segera menghubungi pihak terkait agar proses produksi kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya ingin mengetahui laporan kinerja dari manajer personalia. Untuk Ibu Lia, saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Ibu Muna atas kesempatan bicaranya. Di sini saya sebagai manajer personalia ingin memaparkan bahwasanya bahwa karyawan saat ini tidak ada masalah. Semua sudah bekerja dengan tanggung jawab masing-masing mereka. Begitu sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya. Kemudian dari divisi administrasi dan gudang, apakah ada kendala? Baik, terima kasih Ibu Muna atas kesempatannya. Dari bagian produksi izin melaporkan yaitu semua produk di gudang dalam keadaan baik dan terawat. Kemudian administrasi juga berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi masalah dari gudang atau masalah kami itu keadaan gudang yang mulai menyempit. Karena ada masalah produksi yang sedang mengalami penurunan tadi dan bagian produksi tetap memproduksi
produksi seperti biasanya. Hal tersebut akan dikhawatirkan bahwa gudang tidak bisa menampung semua barang yang sudah diproduksi. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Sekar. Baiklah, karena semua divisi sudah menyampaikan laporannya, kita juga sudah mengetahui faktor apa yang menyebabkan omset kita menurun. Untuk itu, apakah dari Ibu Kepala Divisi sekalian menyampaikan saran atau memberikan saran terbaiknya untuk kemajuan perusahaan ini? Izin berpendapat, Bu. Terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produksi, yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena perusahaan ini menggunakan cara promosi yang sama dari tahun ke tahun dan cenderung monoton, Bu. Ide yang bagus. Apakah ada cara yang lebih efektif dari Ibu Kepala Divisi sekalian? Sebenarnya ada beberapa cara, Bu, yang bisa dilakukan tergantung kesanggupan kita bersama untuk memilih yang tepat sasaran. Jika boleh memberikan saran ya Bu, dari saya sebagai manajer produksi, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan oleh banyaknya pesaing di pasaran, itu mungkin kita dapat memproduksi produk yang lebih minimalis dan harganya tuh lebih terjangkau, sehingga kita di pasaran tuh dapat bersaing dengan produk pesaing lainnya. Begitu sih Bu. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat dari Ibu Nimas yang disampaikan oleh manajer administrasi dan gudang tadi, bahwasanya gudang semakin menyempit. Sedangkan kalau kita memproduksi tidak sebanding dengan penjualannya. Sebaiknya dari saya kita bisa mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu saja. Seperti itu, Bu. Terus kita bisa memfokuskan penjualan dengan memberikan potongan 10-20% terutama bagi para distributor. Kemudian konsumen tetap dan pembeli yang membeli jumlah besar, sehingga nanti kita dapat bersaing melalui potongan harga tersebut. Maaf ya Bu, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu, karena bukankah dengan memberikan potongan harga atau diskon itu mengurangi keuntungan kita dalam penjualan ya Bu? Iya benar, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual, seperti itu Bu. Tentunya perusahaan akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Harlinda. Proses produksi akan kita kurangi atau berhentikan terlebih dahulu. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Nah, kita akan memberikan diskon tadi sebesar 10-20%. Nah, keputusan ini itu selain sebagai peningkatan strategi penjualan, nah ini juga bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh divisi gudang. Bukankah begitu semuanya? Benar sekali Ibu, saya rasa itu pilihan yang terbaik sebagai solusi keadaan kita saat ini. Baiklah, apakah saran yang sudah diberikan sudah cukup? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang telah diberikan sangat membantu. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan yaitu, kami atau kita perlu memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk, kredibilitas yang perusahaan kita miliki akan meningkat. Baiklah, saran disetujui. Kita harus segera melakukan tindakan-tindakan yang telah disampaikan tadi. Kemudian, adapun untuk masalah keuangan, para ibu divisi bisa menghubungi pihak keuangan. Baik Bu. Bu, saya izin menyampaikan saran. Bagaimana kalau untuk
Personalia, untuk meningkatkan semangat kinerja para karyawan, kita rencanakan liburan akhir tahun jika perusahaan mencapai target yang telah kita rencanakan, supaya mereka termotivasi dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Begitu, Bu. Saran yang cukup menarik. Nah, hal tersebut akan kita pertimbangkan lebih lanjut jika perusahaan sudah mencapai target. Baiklah, terima kasih semuanya atas pendapatnya. Saya cukupkan rapat pada siang kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengatasi permasalahan di perusahaan kita. Selebihnya saya serahkan ke sekretaris. Baik, alhamdulillah rapat sudah berjalan lancar. Sebelum mengakhiri rapat, saya akan membacakan hasil rapat pada siang hari ini, yaitu yang pertama akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Lalu yang kedua mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara proses produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Lalu yang ketiga fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-20%. Lalu yang keempat, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan kita, tetapi dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Lalu yang terakhir, yang kelima rencana libur akhir tahun pada karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Sekian pada rapat siang hari ini, semoga perusahaan kita semakin berkembang dan maju, serta rencana-rencana selanjutnya akan dapat tereksekusi dengan baik. Selamat istirahat teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.